Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipastikan maju ke Pilkada Jakarta 2024 usai mendapatkan tiket dari Partai Golkar. Sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terancam tidak bisa berlayar setelah ditinggalkan PKS yang berancang-ancang masuk Kim Plus. Akankah RRK berpotensi melawan kota kosong? Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Sebanyak 19 pelajar di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, pemirsa, tertimpa pohon tumbang saat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka. Akibat insiden ini ada 6 siswa mengalami luka berat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman video detik-detik pohon tumbang menimpa belasan pelajar di halaman SMPN 1 Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, saat digelarnya upacara Hari Pramuka. Pohon yang tumbang menimpa para siswa yang berdiri di bagian belakang barisan pasukan upacara. Belasan siswa mengalami luka berat dan ringan dan langsung dievakuasi keluar lapangan. Total sebanyak 19 siswa mengalami luka-luka. Dengan rincian 6 siswa mengalami luka berat, sementara 13 lainnya mengalami luka ringan. Mereka dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas setempat. Mungkin lepas dari persiapan sehingga ada salah satu pohon yang sudah kering itu tumbang dan pas mengenai barisan yang dekat dengan pohon tersebut. Tetapi karena pihak puskesmas juga di situ sudah kita siapkan untuk kesehatan, langsung kita evakuasi korban yang tertimpa pohon yang sudah tua itu langsung ke puskesmas. Pohon yang tumbang tersebut memiliki tinggi sekitar 4 meter dengan kondisi dahan yang sudah kering. Usai insiden tersebut, para siswa pun bergotong royong membersihkan dahan dan ranting pohon yang tumbang. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Kuasa hukum Armor Toreador, tersangka KDRT terhadap selebgram Cut Intan Nabila, berharap kasusnya dapat diselesaikan secara damai melalui upaya restoratif justice. Pihaknya menyebut tersangka menyesali perbuatannya. Pasca kasusnya viral, kuasa hukum tersangka kekerasan dalam rumah tangga Armor Toreador meminta agar keluarga korban dan korban Cut Intan Nabila agar mau berdamai dengan pelaku. Pihaknya berdalih pelaku masih memiliki anak yang masih kecil, termasuk bayi berumur 1 bulan. Kuasa hukum tersangka pun akan mendatangi keluarga korban sekaligus meminta Polres Bogor melakukan mediasi restoratif justice sebagai pertimbangan. Pihaknya mengakui bahwa tersangka telah menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatannya tersebut. Sebenarnya keluarga sangat terpukul dengan ini, termasuk Armor sangat terpukul. Tidak tahu mau se-booming ini ya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kasus Cut Intan Nabila mengemuka setelah ia mengunggah sendiri rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya dianiaya suami. Psikolog anak dan keluarga Nisfi M. Hussein ikut angkat bicara soal kasus tersebut. Menurutnya KDRT dalam rumah tangga dapat diantisipasi dan pendampingan psikologis sangat dibutuhkan bagi korban. Kasus ini memang kalau kita hanya berpusat pada emosi kita gitu ya, kemarahan kita cenderung memang meluapkan gitu ya emosi ini. Tapi yang perlu kita telaah di sini ini adalah sebuah pembelajaran yang penting untuk semua orang, untuk para remaja ya, untuk para orang tua agar kasus seperti ini berhenti sampai di sini saja. Dan pembelajaran ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengantisipasi ya dan juga mengenali kenapa ini bisa terjadi.
KDRT ini bisa diantisipasi dan bisa disikapi jika itu terjadi ketika seorang itu punya self esteem yang baik gitu. Jadi seorang ibu harus punya self esteem. Ketika ada seseorang melanggar self esteemnya dia gitu ya, melanggar ibaratnya melecehkan atau melukai atau menganiaya, itu sebetulnya sudah lampu merah ya, sudah harus waspada bahwa dia sudah saatnya melapor gitu. Tidak bisa ini ditahan, didiamkan atau di keep sendiri gitu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah edukasi untuk para ibu muda gitu ketika terjadi seperti ini. Sebelumnya pasca viral Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador suami korban sebagai tersangka. Diduga akan melarikan diri ke wilayah Jawa Timur, polisi akhirnya berhasil menangkap Armor di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan. Pasca viralnya video Cut Intan Nabila yang dianiaya oleh suaminya, Polres Bogor menetapkan Armor Toreador suami korban sebagai tersangka. Saya ingin mengaktif, saya tidak perlu Armor diamankan petugas Satreskrim dan Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Bogor Selasa malam di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan saat akan melarikan diri ke wilayah Surabaya. Polisi telah mengamankan sejumlah alat bukti berupa rekaman CCTV yang dipasang oleh korban, flash disk dan screenshot media sosial tentang tindakan kekerasan dan ancaman pelaku pada korban. Akibat perilakunya, Armor akan dijerat pasal berlapis. Dan kami telah melakukan penahanan terhadap saudara HTG ini dengan pasal berlapis. Satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT. Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut, yaitu pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Saat ini korban beserta ketiga anaknya masih dalam pengawasan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Will dan Hidayat iNews melaporkan. Rekaman CCTV KDRT yang dilakukan suami selebgram Cut Intan Nabila viral di media sosial. Video dugaan KDRT diunggah di akun Instagram @cutintan_nabila. Dari pernyataan Cut Intan di akun pribadinya, Armor sudah beberapa kali selingkuh dan melakukan KDRT selama 5 tahun menikah. Armor diketahui memiliki sifat yang temperamental sehingga beberapa kali melakukan KDRT terhadap korban. Usai menerima laporan dari masyarakat, Kepolisian Polres Bogor melakukan penyelidikan dan menetapkan Armor suami Cut Intan Nabila sebagai tersangka. Sementara itu, sebelumnya polisi mendatangi rumah keduanya di wilayah Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kita melakukan pendampingan TPA dari Polres, dan pada saat ini rekan-rekan melihat tadi mau visum ke RSUD. Ibunya ke sini, ibunya si suami. Jadi ibunya menyarankan keluar dulu biar jangan terjadi pertengkaran lagi. Armor akan dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus kematian seorang dokter yang tengah mengikuti program pendidikan dokter spesialis anestesi masih terus diselidiki. Diduga korban nekat mengakhiri hidup karena dugaan perundungan. Keluarga korban belum bersedia berkomentar apapun terkait kasus ini. Pasca kematian Aulia Risma Lestari, dokter RSUD Kardinah Tegal, rumah orang tuanya di Tegal, Jawa Tengah tampak sepi. Hanya ada sejumlah karangan bunga duka cita di halaman rumahnya.
Tragis, Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya di Semarang Senin lalu. Wanita 30 tahun ini sedang menempuh PPDS anestesi di Undip Semarang. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga di pemakaman Panggung, Tegal. Tewasnya korban mengejutkan keluarga dan para tetangga. Korban sehari-hari dikenal baik dan ramah. Ya biasa, ya baik. Sering bermasalah juga sudah. Iya karena kan ya ke dokter sih ya, karena kan sudah kerja ya sudah memang ya sudah. Terakhir kali pulang kapan ya Pak? Bapak? Ya kurang tahu. Kerjanya di mana Pak? Di Kardina. Dokter umum gitu Pak? Dokter umum di Semarang mau spesialis. Sementara itu, PLT RSUD Kardina Tegal tempat korban bekerja menyebut korban selama bekerja sejak 5 tahun lalu berperilaku santun dan rajin. Lalu korban ditugaskan mengikuti program pendidikan dokter spesialis anestesi di Undip Semarang tahun 2022. Pihak RSUD Kardina membenarkan korban pernah mengalami cedera di pinggang saat PPDS. Penyakit HNP atau hernia nukleus pulposus atau syaraf kejepit diderita korban saat tahun pertama mengikuti pendidikan PPDS anestesi. Saat itu ketika dalam pelaksanaan PPDS itu, jadi ketika di ruang operasi itu beliau melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan ada trauma di tulang belakang, cedera tulang belakang, dan telah menjalani operasi 2 kali. Operasi HNP ini namanya, HNP inilah yang mungkin menjadi pemberat beliau pada saat melaksanakan proses PPDS tadi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban termasuk dugaan korban mengakhiri hidup dipicu kasus perundungan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Menanggapi kasus ini, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan unsur senioritas tidak bisa dihindari dalam lingkungan mahasiswa kedokteran. Meski demikian, pemirsa harus ada etika dan norma yang ditegakkan dalam profesi ini. Ia juga menyebut undang-undang kesehatan yang baru diharapkan bisa mengendalikan kemungkinan terjadinya bullying. Spesialis kan ini sudah kita launching untuk pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Ya, ini mudah-mudahan nanti akan bisa mempercepat dan juga semakin lebar lapangan peluang untuk dibuka, itu bisa mengurangi beban stres dari mereka yang mengambil pendidikan spesial. Tapi ini berarti masalahnya di perilaku ya Pak, kayak modal ada senioritas, bullying yang menghilangkan ini dalam budaya. Ya, nih, Pak? Kalau menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu. Dan untuk membahas lebih lanjut kasus dugaan bunuh diri akibat bullying yang menimpa seorang dokter yang tengah mengikuti program pendidikan spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan Sekretaris ID Kota Semarang, Prihatin Iman Nugroho. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Prihatin, apa kabar? Waalaikumsalam, baik-baik Pak Yudi. Baik. Sehat Pak Yudi. Terima kasih sudah bergabung di dialog pada malam hari ini. Pak, langsung saja ini bertanya mengenai mahasiswi Undip ini, seperti yang disampaikan dari pihak kampus Undip bahwa bukan karena faktor bunuh diri atau bullying, tapi karena ada dugaan saraf kejepit, ada penyakit dari korban ini. Tapi ditemukan ada catatan harian mengenai keluhan senior-seniornya yang memberikan tekanan kepada dirinya. Apa tanggapan Anda, Pak? Baik, terima kasih Pak Yudi. Jadi tentunya proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat berwenang sedang berlangsung dan sudah dijalankan. Kami dari ID pada prinsipnya mendukung proses-proses investigasi maupun penyelidikan yang dilakukan sehingga nanti permasalahan menjadi lebih jelas. Bentuk dukungan tersebut artinya apakah memang ingin membuktikan apakah betul ini karena bullying atau seperti apa, Pak? Kami belum bisa mementarin itu ya. Jadi karena proses penyidikan ini masih berjalan, tentu saja sebaiknya kita tunggu saja proses penyidikan tersebut sehingga nanti lebih jelas lagi permasalahan seperti apa.
Baik, Pak Pri, tadi kita sempat mendengarkan wawancara dari reporter kami kepada Pak Muhadjir Effendi bahwa dalam organisasi profesi senioritas itu tidak bisa dihindarkan. Kemudian juga kita mendengar dari Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sempat menjelaskan bahwa praktik bullying ini kerap menjadi dalih untuk membentuk karakter yang tangguh. Nah, sementara itu di kedokteran, Pak, apakah hal seperti ini masih saja terjadi dengan dalih seperti itu, Pak? Jadi secara prinsip semua lembaga pendidikan apapun itu, baik itu yang terkait dengan semi militer maupun apalagi pendidikan sipil, pastinya kita tidak sepakat dengan pola-pola bullying, pola-pola kekerasan. Jadi IDI pun juga tidak menginginkan dan tidak setuju dengan pola-pola yang mengedepankan kekerasan maupun bullying. Apakah IDI memiliki aturan terkait hubungan junior dan senior dalam pendidikan dan praktek agar bisa menghindari hal ini terjadi, Pak? Kalau untuk hubungan senior junior sebenarnya bukan di ranahnya IDI ya, tapi kami lebih pada bagaimana tata laksana pelayanan yang diberikan antar sesama pemberi layanan dalam ini sesama dokter maupun kepada masyarakat. Jadi kami lebih pada tata layanan tersebut, tata laksana tersebut, hubungan antar sesama pemberi layanan, sesama dokter maupun sesama dengan masyarakat yang diberi pelayanan. Kalau kita lihat dari catatan harian yang ditemukan pihak kepolisian, dugaan itu agak kuat ya Pak ya, adanya tekanan dari senioritas seperti itu. Nah, untuk menghindari hal ini terjadi Pak di profesi kedokteran dalam ketika dia sedang melakukan pendidikannya, ini seperti apa Pak untuk bisa menghindari hal ini? Kembali lagi kita tunggu saja hasil investigasinya Pak Yudi. Jadi ketika nanti hasil investigasinya itu nanti muncul, baru kita akan mungkin bisa berkomentar lebih lanjut. Tapi selama proses ini berjalan, kita dari IDI menghormati proses investigasi yang sedang dijalankan. Hal itu yang juga kami pantau Pak, sama-sama menunggu juga bagaimana hasil investigasinya. Pak Pri, satu lagi Pak, ini mengenai penggunaan atau kepemilikan obat anestesi oleh mahasiswa dokter spesialis, ini seperti apa aturannya Pak Pri? Sebenarnya terkait regulasi penggunaan obat itu sudah diatur di Permenkes nomor 28 tahun 22, di mana obat-obat tersebut sudah diatur di situ, mana yang bisa digunakan secara bebas, mana yang bisa digunakan dengan menggunakan resep dokter dan lain-lain. Jadi sebenarnya sudah diatur di regulasi Permenkes tersebut. Pak Pri, terima kasih banyak atas informasinya. Kita sama-sama menunggu bagaimana perkembangan kasus ini Pak. Selamat malam. Partai Amanat Nasional membuka misteri siapa sosok berinisial S yang disebut-sebut menjadi pasangan dari Ridwan Kamil. Dia adalah Suswono, kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Sosok pendamping Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jakarta mulai terungkap. Rencananya Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta bersama kader PKS Suswono. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak, Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan ya. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil sudah memberikan kode sosok yang akan mendampinginya. RK pastikan sosok pasangannya berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Munculnya sosok kader PKS untuk menemani Ridwan Kamil cukup menjadi sorotan. Lantaran sebelumnya PKS telah mengajukan Sohibul Iman untuk maju bersama Anies Baswedan di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Sinyal PKS gabung dalam koalisi Indonesia Maju semakin menguat pemirsa. Gerindra pun menyebut tidak hanya PKS, PKB dan Nasdem yang juga berpeluang maju bersama Kim di Pilkada Jakarta. Pergerakan partai jelang gelaran Pilkada 2024 semakin menarik. Sejumlah partai bergerak maju mendekati koalisi Indonesia Maju. Bahkan diprediksi lebih dari 3 partai akan gabung dengan Kim. Ya, pokoknya tiga ya. Banyak lah. 3. Lebih dari 3. Oh, gitu. Berarti udah benar-benar semuanya udah sepakat ya Bang ya untuk paket di Pilgub Jakarta ini nanti akan 19 Ya pokoknya kalau yang di kita sepakat paslonnya 1. Meski belum menyebut nama partai, namun PKS, PKB, dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim. Koalisi yang bernama Kim Plus ini setuju untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Rencananya, pengumuman pasangan Ridwan Kamil akan dilakukan pada 19 Agustus. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, 3 partai pengusung Anies Baswedan sudah memberikan sinyal akan berpindah dukungan. PKS, PKB, dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim Plus mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Cadaan ini layaknya sinyal pencabutan dukungan PKS untuk Anies Baswedan. Tidak hanya PKS, PKB pun diprediksi juga akan bergabung dengan Kim Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dengan PKB kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta gitu. Jadi ya apa yang PKB sampaikan ya hari ini kami konfirmasi kira-kira begitu. PKB beralasan perolehan kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sementara Partai Nasdem memberikan sinyal untuk tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Bila ketiganya menarik dukungan, maka Anies Baswedan terancam gagal maju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. PDI Perjuangan berencana mengusung calonnya sendiri di Jakarta. PDI Perjuangan pun mengajak partai-partai di luar Kim untuk bergabung. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita nih deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya itu seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Namun PDIP tidak menutup kemungkinan untuk memerahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini, PDI Perjuangan masih belum menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun, PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Pilkada DKI Jakarta berpotensi tidak imbang jika calon perseorangan yang masih dalam proses oleh KPU Jakarta lolos verifikasi. Sementara itu, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga disebut-sebut berpotensi melawan kota kosong. Tapi jika melihat demografi Jakarta, melawan kota kosong bukan jaminan akan menang. Anies ditinggal Nasdem dan masih terkatung-katung, sementara PDI Perjuangan belum menunjukkan ada siapa orangnya yang akan diusung. Untuk mengulasnya, kita akan membahasnya bersama juru bicara Anies Baswedan, Iwan Tarigan. Kemudian juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada 2024 PDI Perjuangan Ciko Hakim dan pengamat politik Hanggoro Doso Pamungkas. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam abang-abangku, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Baik, kasih. semua sehat-sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah bergabung di dialog pada malam hari ini. Saya langsung ke Bang Ciko aja nih. Bang Ciko, tadi saya mendengar wawancara dari Pak Ahok bilang katanya kader PDIP ini masih banyak loh yang bagus-bagus. Jadi masih akan prioritas ke situ. Tapi Pak Hasto juga bilang bahwa membuka komunikasi di luar itu tidak menutup kemungkinan. Jadi pertanyaan yang publik ajukan adalah memerahkan Anies Baswedan. Apakah masih mungkin di PDI, Bang? Semua sekarang terkait dengan Pilkada Jakarta, apa terkait dengan KTA-nisasi siapapun itu yang berada di luar PDI Perjuangan itu sangat mungkin. Pak Anies ini kan warga negara Indonesia, ya kan, memenuhi syarat lah untuk masuk ke PDI Perjuangan. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah begini, bagi kami di PDI Perjuangan yang selama ini memang dikenal sebagai partai kader, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bucang Purnama tentunya. Tentu kami juga akan memprioritaskan kader kami untuk maju. Nah, kami juga tapi harus realistis bahwa memang kita tidak bisa sendirian untuk mengusung. Idealnya memang kita ingin mengusung calon gubernur, tapi calon wakil gubernur pun sebenarnya masih bisa dipertimbangkan. Gitu. Jadi pada prinsipnya di pilkada ini banyak yang mengatakan seakan-akan semua sudah selesai, tapi kami tidak melihat itu karena apa yang disebut oleh beberapa masyarakat, publik maupun pengamat dan juga media, ada Kim plus-plus yang seakan-akan sudah solid. Saya rasa juga belum begitu. Kita belum melihat PKS, Nasdem maupun PKB secara tegas menyampaikan bahwa mereka sudah berada dalam satu koalisi. Pada prinsipnya PDI Perjuangan masih percaya bahwa demokrasi masih bisa dijalankan dengan sehat di DKI Jakarta. Dan harapan kami tentu akan ada alternatif pilihan bagi masyarakat Jakarta, bagi warga Jakarta dari calon-calon yang didukung oleh partai politik. Bukan hanya yang tadi dikatakan, kemungkinan juga akan tidak kota kosong, tapi melawan calon yang diloloskan nantinya dari independen. Tapi harapan kami partai politik juga harus mulai memberikan pendidikan politik bagi warga. Karena demokrasi itu hakikatnya adalah alternatif pilihan. Demokrasi itu tidak bicara soal sosok manusia melawan kota kosong atau sosok manusia melawan manusia lain yang sesungguhnya kalau bisa dibilang sudah bisa dikatakan selesai lah pilkadanya sebelum dimulai. Karena kita lihat sendiri hasil dari survei-survei lembaga-lembaga survei mengatakan bahwa yang berada di peringkat 1 dan 2 itu Pak Anies dan Pak Ahok. Kemudian agak jauh kan Pak Ridwan Kamil di posisi 3. Artinya survei itu adalah potret dari keinginan masyarakat. Survei itu adalah harapan-harapan masyarakat. Apalagi masyarakat Jakarta yang begitu heterogen, begitu berat tantangan-tantangan ke depannya, begitu beragam problematikanya, tentu tidak bisa saja titipkan aspirasinya pada salah satu calon. 3 calon inilah yang sebenarnya idealnya yang seharusnya bertarung. Dan ini akan sangat seru bagi demokrasi kita, akan sangat sehat bagi demokrasi kita, dan juga akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat yang memang memberikan banyak harapan pada tokoh-tokoh itu. Namun kalau memang nggak bisa 3-3-nya, ya minimal 2 lah, ya, itu kan yang kita harapkan. Dan kita lihat aja nanti bagaimana saya dengan sahabatnya Bang Iwan Tarigan, apakah akan bersatu atau tidak, masih ada waktu. Tapi kita lihat nanti. Namun kalau boleh saya sampaikan, nama-nama kader kami selain Pak Ahok juga ada Bang Karno, ada Mas Prasetyo Marsudi, ada juga para Sonoris, yang sebenarnya semuanya juga memimpin. Ada juga nama Pak Jarod tentunya, yang pernah juga memimpin DKI Jakarta bersama Pak Ahok dan juga menggantikan Pak Ahok ketika
di 2018. Pak Bang Ciko, berarti termasuk belum selesai dengan sinyalemen kemungkinan akan melepasnya dukungan dari PKS dan juga Nasdem terhadap Anies Baswedan. Ini belum bisa menjadi kesimpulan bahwa akan mengancam ambang batas jika PDIP akan mengajukan nama calon sendiri. Ya, jadi gini, ini kan masih dalam tahapan rumor pembicaraan yang belum juga dikonfirmasi oleh 3 partai tersebut secara tegas. Dan beberapa waktu lalu Pak Jarod menerima Bang Bin Benjamin ke PDI Perjuangan yang menginginkan PDI Perjuangan untuk mengusung Pak Anies. Tapi kan Pak Jarod juga menyampaikan, ya kita juga menantang partai-partai lain dalam tanda kutip ya, untuk memberikan pelajaran demokrasi yang baik bagi masyarakat dan coba ikut mengusung juga calon dari PDI Perjuangan. Nah, masalah nanti apakah akan dipasangkan dengan Pak Anies atau tidak dan lain-lain. Ini poinnya adalah bukan hanya soal sosok, tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa memberikan alternatif pilihan pada warga yang sungguhnya memang membutuhkan pilihan-pilihan yang berbeda untuk memutuskan aspirasi mereka. Ya, baik Bang Ciko, ini yang menjadi sinyalemen yang juga akhirnya menjadi heboh di kanan kiri ini ya Bang Ciko adalah informasi yang berikut ini bahwa 3 partai pengusung Anies Baswedan yang memberikan sinyal akan berpindah dukungan di mana PKS, PKB dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim Plus usung Ridwan Kamil di Jakarta. Kita lihat dulu abang-abangku informasinya berikut ini. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Candaan ini layaknya sinyal pencabutan dukungan PKS untuk Anies Baswedan. Tidak hanya PKS, PKB pun diprediksi juga akan bergabung dengan Kim Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dengan PKB kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah untuk Jawa Tengah, Jawa Barat dan kemungkinan besar di DKI Jakarta gitu. Jadi ya apa yang PKB sampaikan ya hari ini kami konfirmasi kira-kira begitu. PKB beralasan perolehan kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sementara Partai Nasdem memberikan sinyal untuk tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Bila ketiganya menarik dukungan, maka Anies Baswedan terancam gagal maju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasanya seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Namun PDIP tidak menutup kemungkinan untuk memerahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini PDI Perjuangan masih belum menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun, PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita lanjutkan dialog kita di Sindo Prime. Bang Ciko, kemudian Bang Iwan, Bang Hanggoro, kita juga di sini sudah bergabung. Ada satu narasumber lagi, Bang Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Kamhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam semua. Baik, tadi saya ngobrol dengan Bang Ciko, ini seru sekali Bang Kamhar, bahwa ini semua baru rumor mengenai ya adanya Kim Plus, koalisi gemuk, kemudian mengarahkan bahwa mungkin saja RK lawan kota kosong, tapi ini masih rumor tadi dari PDI Perjuangan. Sebenarnya kalau dari Demokrat sendiri, bagaimana menyikapi isu yang berkembang sejauh ini? Yang pertama bahwa Kim Plus ini adalah sebuah proses yang berjalan sebagai dinamika dan proses perubahan yang terjadi di ruang dan waktu. Karena awalnya kan Kim kemudian dalam perjalanannya berkembang sebagai ikhtiar untuk memperluas dan mempercepat kerjasama politik antar partai, kemudian menjadi Kim Plus. Jadi ini sebuah ikhtiar yang secara rasional dilakukan untuk sukses pada pilkada 2024 mendatang, pilkada serentak mendatang, utamanya di daerah-daerah yang menjadi etalase dan barometer utama secara nasional, yang menjadi pusat gravitasi politik nasional seperti Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Itu semangatnya. Jadi ini bukan koalisi yang dibangun untuk meninggalkan partai lain atau menjaga calon tertentu. Sama sekali tidak demikian. Semangatnya adalah memperluas kerjasama untuk meraih kesuksesan pada pilkada mendatang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pilkada DKI ini memang belum diminta secara resmi bahwa ada calon independen, tetapi rata-ratanya rumor yang beredar itu akan ada juga calon independen. Artinya kalau ada calon independen berarti tidak mungkin ada melawan kota kosong, karena sekalipun koalisi yang terbangun begitu besar dari jalur partai hanya menghasilkan satu pasangan calon, tetapi bukan berarti yang kota kosong, karena ada calon independen. Artinya tetap terjadi kontestasi antara pasangan calon tertentu dan pasangan calon yang lain. Baik, mungkin audionya bisa lebih didekatkan lagi, Bang Kamhar. Saya mendengar begini, Bang Kamhar, dari Demokrat ini sudah menyiapkan nama-nama untuk mendampingi Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024, seperti Ketua Dewan Perwakilan Daerah Mujiono, kemudian Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jensen Sitindaun. Benarkah demikian, Bang? Benar, dalam proses perjalanannya sejak awal di Koalisi Indonesia Maju, tentu kami menyiapkan calon-calon pendamping. Bahwa senjata ketahanan di tim itu yang akan dimajukan di Pilgub DKI Jakarta adalah Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil, meskipun dalam perjalanannya sempat terjadi dinamika yang kemudian kembali mengerucut kembali kepada Kang Emil. Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi yang juga punya kursi di DPRD Provinsi DKI tentu merasa punya hak untuk mengajukan kader-kader terbaiknya sebagai calon wakil gubernur. Namun dalam perjalanannya kemudian di saat ini yang telah semakin besar, semakin luas yang untuk kerjasamanya menjadi Kim Plus. Jika posisi saya wakil gubernur diisi oleh partai yang berasal dari koalisi plus tanda petik, ya tentu itu sebuah konsekuensi logis yang wajar-wajar saja. Karena ketika Kim Plus kemudian telah mengerucut pada pasangan calon tertentu, Partai Demokrat berkomitmen sejak awal kita akan tegak lurus yang akan menjadi keputusan koalisi. Dan kita akan mengikhtiarkan dengan sangat tinggi untuk kesuksesannya pada pilkada mendatang. Baik, saya ke Bang Iwan Tarigan. Bang Iwan, kita sudah mendengar dari Bang Ciko, PDI Perjuangan ini baru rumor, kemudian juga dari Demokrat. Saya pikir sepertinya sudah terlihat bagaimana sikap dari Partai Demokrat. Kemudian tadi beberapa sinyal-sinyal yang muncul, baik PKS, kemudian Nasdem. Ini apakah menenangkan Bang Iwan untuk mengusung nama Anies Baswedan atau masih gelisah nih, Bang? Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi kalau update juga buat Bang Ciko ya. Jadi kalau barusan itu Pak Surya Paloh sudah menyampaikan akan bergabung dengan Kim dan tidak jadi mendukung Pak Anies Baswedan. Ini sebenarnya kita tidak kaget karena kita sudah dapat info ini
Saya mendapat info ini sekitar 1 hari Kamis minggu yang lalu ya. Jadi kita udah tahu juga. Jadi yang sekarang tersisa ya itu berarti, tetapi Nasdem belum resmi ya menyampaikan penarikan, tapi tadi udah disampaikan sama Pak Surya Paloh. Barusan ya, barusan. Apakah termasuk candaan guyonan tadi yang kita dengar dari Presiden PKS bahwa ajak-ajaklah PKS itu juga menjadi salah satu sikap sinyal kuat? Kalau itu kan berbeda ya Mas Yudi ya, itu antara pusat pemerintah sama pilkada itu kan berbeda. Berbeda ya, jadi bukan berarti ikut di kabinet di daerah itu juga harus ikut, tidak ya, dari dulu juga begitu. Ini kali ini kan Nasdem hari ini barusan sudah menyampaikan melalui Pak Surya Paloh akan menarik dukungan kepada Pak Anies. Tentunya ada alasannya, kita sangat paham alasan itu, tapi saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, yang jelas itu Nasdem sudah menarik, berarti tinggal ini PKS dan PKB dan PDI ya, PDI. Jadi seandainya kita harapkan 3 itu tetap berkomitmen untuk menjaga demokrasi kita, karena ini penting sekali buat Indonesia ya, karena kalau terjadi kotak kosong ini di level Jakarta ya, kelas menengah dan terdidik itu tinggi, itu sebagai presiden yang sangat buruk di demokrasi kita. Itu yang pertama. Dan jangan sampai suara rakyat yang dipotret, yang seperti kata Mas Ciko tadi, Anies, kalau hari ini pilkada 40% itu memilih Anies Baswedan. Kalau 1 putaran berarti sudah menang kan. Itu diamputasi oleh elit melalui pemborongan partai politik, dan ini sudah banyak sekali terjadi baik di Jakarta maupun di daerah. Ya, beberapa teman-teman ketua DPW ya, kebetulan karena saya dulu 10 tahun pengurus DPP Partai Demokrat ya, saya juga cerita dengan teman-teman yang lain. Itu kecenderungan itu banyak terjadi di daerah juga. Misalnya kalau biaya politik itu pilkada 25 miliar biayanya, itu kita lebih murah katanya sekarang dengan membeli partai politik. Wow. Habis 10 miliar udah menang, jadi memborong itu semua, itu sangat berbahaya. Jadi ini pemborongan seperti ini yang ditambah dengan ancaman dan iming-iming itu sudah tidak sehat. Ya, kalau itu terjadi di pilkada Jakarta, ya kita bayangkan elektabilitas Pak RK yang 13% itu nanti kalau melawan kotak kosong berarti menang kan? Ya. Ini sudah rusak sekali demokrasi kita. Kaum intelektualnya pun sudah tidak mampu untuk berpikir. Ya, ini sudah rusak sekali ini. Dan ini persekongkolan jahat untuk mengamputasi keinginan rakyat. Jadi esensi demokrasi itu kan kita bisa memilih pemimpin kita. Jadi kalau kita tidak bisa memilih kan mengerikan ya, untuk apa lagi ada demokrasi. Ya, jadi tidak begini. Demokrasi ini kan mirip seperti main bola. Ini kalau dengan cara-cara begini kan mafia sudah berjalan. Di bola saja diperangi loh mafia ini. Kenapa kita setuju membiarkan seperti ini, Bang Ciko? Ini udah nggak sehat gitu. Jadi kalau mafia bola dia atur skor, ini kan sebenarnya sudah ngatur skor gitu ya. Jadi nanti LSI itu pun begitu mendapatkan survei, udah nggak ada perlu lagi itu, udah langsung borong situ semua. Itu berbahaya sekali dan ini sangat mengerikan. Ya, saya 32 tahun di partai ini, waduh, ini semua saya ketemu dengan teman-teman partai ini udah rusak Indonesia, rusak Indonesia. Begitu semua udah. Jadi harapan kita ini benteng terakhir, PDI, ya, PDI dan juga PKB. Harapan kita PSI juga didorong dengan ini bukan hanya masalah menang, tapi sebuah demokrasi yang harus dijaga. Kalau saya itu PSI, seandainya itu PKB maupun PKS, itu saya ambil. Saya nggak mau lawan kotak kosong, itu udah lawan sana, ya kan sudah pasti menang. Ya kan ini
apa yang mau ditakutkan? Orang Jokowi tinggal 2 bulan kok ya, tapi kita tidak tahu. Berarti ada tekanan-tekanan yang lain. Sempat membahas mengenai LS ini. Saya tanya langsung ke Bang Hanggoro nih. Bang Hanggoro, bagaimana tanggapannya, Bang? Iya, jadi yang pertama ya terkait sama pilkada. Ini kan pilkada ini tahapannya kan mulai dari pencalonan, kampanye, dan sengketa hasil. Bagi kandidat bagi figur, dia harus memiliki kemampuan 3 meyakinkan tadi. Yang pertama, yang terakhir tadi meyakinkan hakim ketika nanti bermasalah di sengketa di MK misalnya. Yang kedua, meyakinkan pemilih saat kampanye. Dan yang pertama, yang paling krusial adalah meyakinkan partai politik. Nah, disinilah peran figur itu mengkonsolidasi partai politik, ya, meyakinkan partai politik bahwa 2 hal. Yang pertama, dia bisa menang. Ya. Jadi tentunya partai politik ingin mengusung yang potensi menangnya besar. Popularitas, akseptabilitas, elektabilitas itu menjadi dasar, termasuk isi tas gitu ya. Nah, tapi lebih dari itu adalah bagaimana figur ini meyakinkan partai politik bahwa dia satu visi, tidak berseberangan dengan kepentingan partai politik. Ini menurut saya yang paling krusial, yang dialami bisa jadi Anies saat ini gitu ya. Partai-partai yang saat ini awalnya ingin mendukung Anies seperti PKS, Nasdem, kepentingan politiknya sangat berbanding terbalik dengan Anies gitu. Apalagi kalau dari sudut pandang Kim, ya bahkan menuju Kim plus, pilkada ini lebih pada konsolidasi kekuatan gitu. Jadi menuju ke semi permanen koalisi gitu ya untuk 2029 kelak gitu. Jadi kalau partai itu mengusung Anies itu seperti pernyataan, gitu. Seperti pernyataan bahwa dia di luar kabinet. Jadi mahal betul kursi pencalonan di DKI Jakarta ini, bahkan mungkin kalau boleh ditukar dengan kursi menteri itu kalau bisa, sebegitu pentingnya begitu ya. Karena bagi koalisi Indonesia Maju, saya melihatnya ini konteksnya dalam persiapan bukan hanya pilkada saat ini saja ini Mas Yudi, tapi juga 5 tahun ke depan. Bukan hanya DKI saja. Ada 7 provinsi besar yang seharusnya menjadi atensi ya, bagi terutama pemenang pemilu kemarin. Seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, menguasai 7 provinsi ini, menguasai 70% pemilih. Jadi pasti 7 wilayah ini menjadi atensi bagi koalisi semi permanen Kim kelak gitu ya. Jadi kita tidak hanya bisa melihat bahwa ini penjagalan ke salah satu kandidat, tapi lebih bagaimana kandidat itu memiliki kekuatan mengkonsolidasi, meyakinkan partai politik. Bang Hanggoro, ditahan dulu. Kalau gitu saya coba langsung ke Bang Kamhar nih. Bang Kamhar, yang disampaikan Bang Iwan tadi, saya kutip sedikit, persekongkolan elit pemborongan partai politik untuk mengamputasi sosok yang diinginkan rakyat. Terlalu dinikah untuk statement seperti itu, Bang? Menurut kami itu bukan hanya sekedar mendistorsi ya, bahkan boleh dibilang ini membuat persepsi publik itu menjadi negatif. Padahal berhadapan dengan kata-kata sendiri itu adalah suaranya Pak Kamhar ini nggak kedengeran, Mas. Baik, Pak Kamhar bisa didekatkan lagi audionya, Pak, supaya kita semua mendengar. Kita nggak dengar, pemirsa juga nggak dengar. Baik, Pak Kamhar bisa dicoba lagi audionya. Ya, sambil menunggu audionya bisa diperbaiki ya. Bang Ciko, pertanyaan yang sama mungkin Bang Ciko. Bagaimana tanggapannya Bang Ciko? Ya, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu kan tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Iwan tadi. Ya, artinya ada keinginan masyarakat yang tercermin dari hasil survei. Ya kan, hasil surveinya itu 3 besarnya adalah Anies, Ahok, kemudian Ridwan Kamil. Saya tidak mengatakan bahwa Ridwan Kamil kemudian tidak kompeten atau tidak cakap, dan sehingga juga tidak mampu untuk memimpin Jakarta. Justru sebaliknya, Ridwan Kamil juga punya rekam jejak yang sangat baik di Jawa Barat sebagai kepala daerah, dan tentu punya pengalaman yang sangat mumpuni, dan kita tahu latar belakang beliau sebagai arsitek yang hebat dan lain-lain. Namun juga ini bisa sepadan dengan apa yang dimiliki oleh Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara idealnya adalah ya
tiga calon ini kalau bisa bertanding gitu. Tapi bukan kembali lagi itu tadi ada manuver-manuver partai politik yang menginginkan koalisi yang gemuk. Dan itu jujur aja memang diperbolehkan oleh undang-undang kita. Ada dalam aturan mainnya. Tetapi pada prinsipnya begini, sesuatu hal itu bisa saja memang boleh dilakukan, tapi apakah itu pantas dilakukan itu kan hal yang berbeda. Karena memang hakikat dari demokrasi, yang saya ulangi lagi, juga tadi Bung Iwan juga sudah bilang, adalah adanya alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini sangat baik untuk rakyat, sangat baik untuk kesehatan demokrasi kita. Yang kita melihat memang beberapa tahun terakhir ini agak menurun, indeksnya menurun. Ya kan, kita melihat juga ada beberapa hal yang selalu bersembunyi di balik undang-undang, bersembunyi di balik aturan, yang selalu mengatakan bahwa diperbolehkan oleh aturan. Tapi kan ada norma, ada etika, ada juga azas kepatutan. Saya tidak mengatakan semua kotak kosong itu bermasalah ya, dalam tanda kutip. Karena begini, kalau di berbagai daerah juga banyak fenomena kotak kosong. Namun umumnya fenomena kotak kosong itu adalah ketika calon yang diusung itu memang angka surveinya itu tertinggi di daerah tersebut, dan memang banyak partai politik yang tidak ingin memajukan kader, atau memang tidak ada tokoh-tokoh juga yang berani untuk maju. Nah, permasalahannya di Jakarta ini kan sebaliknya, gitu. Yang berada di posisi 1 dan kedua ini kesulitan untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Nah, kalau kita bicara lagi apakah itu dibolehkan undang-undang, ya memang betul dibolehkan. Tapi pada prinsipnya demokrasi tidak selalu terkait dengan aturan, tapi juga terkait dengan kepantasan dan hakikat demokrasi itu sendiri. Harapan kami tentu kembali lagi sama dengan Bung Iwan mungkin ya, apabila PKS, Nasdem, dan PKB juga masih mau untuk membantu saling gotong royong bersama untuk kita bisa membuat demokrasi ini lebih sehat ke depan. Ya kita lihat aja nanti. Nah, tapi nama prinsipnya gini. Tadi saya udah sampaikan ke produser bahwa saya harus pamit nih. Baik. Mohon maaf. Baik. Terima kasih semuanya. Salam semua, baik, Bang Ciko, terima kasih. Pak Anggoro, Assalamualaikum. Ya, mungkin pertanyaannya kita lagi kepada Bang Kamhar tadi. Bang Kamhar, ini mengenai dugaan persekongkolan elit pemborongan partai politik ini. Apakah terlalu dini, Bang Kamhar? Dijawab setelah jeda, Sindo Prime segera kembali. Kita lanjutkan dialog kita di Sindo Prime, pemirsa. Tadi juga kita terhubung bersama Bang Ciko. Namun berikutnya kita kembali bersama dengan Bang Iwan, Bang Kamhar, dan Bang Hanggoro. Pertanyaan saya kepada Bang Kamhar. Bang Kamhar, apa yang disampaikan Bang Iwan cukup serius ya. Apalagi apa yang disampaikan mengenai persekongkolan elit pemborongan partai politik, dugaan amputasi sosok yang diinginkan rakyat. Apakah ini terlalu dini atau seperti apa dari Demokrat menyikapi hal itu? Ya, jadi sebenarnya sama sekali tidak ada skenario untuk kotak kosong atau pemborongan partai politik. Karena sejak awal posisi berdirinya adalah Koalisi Indonesia Maju yang untuk daerah-daerah yang menjadi etalase politik nasional atau barometer politik nasional, memang kita seperti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya berkomitmen untuk selaras linear antara koalisi pilpres dan koalisi pilkada. Namun dalam perjalanannya, khususnya untuk Jakarta, kemudian berkembang menjadi Kim-plus karena ada partai-partai dari koalisi pilpres yang berbeda sebelumnya di pilkada ini menjadi punya kesamaan tujuan, kesamaan ikhtiar untuk kesuksesan pada pilkada mendatang. Dan melawan kotak kosong pun ini hanyalah sebuah konsekuensi logis sebenarnya, di mana tidak ada satupun partai politik pemegang golden ticket yang bisa mengusung sendiri
Kalau di Sumatera Utara karena ada PDIP pemegang golden ticket misalnya, sehingga tidak mungkin ada kota kosong, berhadapan kota kosong. Di DKI tak ada satupun partai yang memegang golden ticket. Yang kedua juga saya sampaikan sebelumnya bahwa kemungkinan akan ada pasangan calon melalui jalur independen, sehingga wacana kota kosong di Pilgub DKI itu kurang relevan. Yang berikutnya lagi, partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju maupun saat ini menjadi Kim Plus ini sudah mengerucut pasangan calonnya yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi berbagai spekulasi-spekulasi yang berkembang itu kami pandang tidak pas atau tidak relevan, karena ini semata-mata proses kerjasama politik ini dibangun di atas interaksi yang rasional ya, punya kepentingan yang sama, ingin sukses pada pilkada di Jakarta. Jadi garis besarnya seperti itu. Tidak ada persekongkolan jahat dari elit-elit partai untuk memborong seluruh partai sehingga yang terjadi kota kosong. Dan kita juga harus ingat, kota kosong itu tidak otomatis sama dengan menang. Secara empiris di pilkada Kota Makassar itu pernah terjadi kota kosong mengalahkan pasangan calon yang ada. Waktu itu Pak Munafri dengan pasangannya ponakan Pak JK kalah oleh kota kosong. Jadi kota kosong itu bukan jalan mudah untuk menang, karena secara empiris kota kosong juga pernah menang. Jadi itu yang harus menurut kami penting untuk diluruskan. Baik. Semua ikhtiar yang saat ini sedang terbangun dan dijalankan ini dalam konteks koridor demokrasi. Semuanya masih bagian daripada ikhtiar-ikhtiar untuk kesuksesan pada pilkada mendatang. Kenapa bagi Kim sangat penting untuk sebanyak mungkin daerah yang bisa linear atau sebanyak mungkin daerah, kepala daerahnya itu berasal dari Kim, karena kita ingin apa yang menjadi program prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran mendatang ini bisa sinergi, bisa disupport penuh dari atas sampai bawah, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai pemerintah kabupaten kota, utamanya program-program prioritas itu yang menjadi kesepakatan atau yang menjadi dasar pemikiran daripada Koalisi Indonesia Maju. Jadi ini bukan persoalan persekongkolan partai mana dapat apa, enggak demikian, tetapi ini untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa negara. Apa yang menjadi komitmen Pak Prabowo sebagai calon presiden lalu yang pernah dipresentasikan ke publik, janji-janjinya itu bisa diwujudkan dan diimplementasikan dengan optimal di lapangan nanti. Itu yang menjadi pemikiran dari Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Iwan, tanggapannya Bang? Ya, pertama ingin saya sampaikan ke Bang Kamhar, ingat kata-kata saya bahwa ini adalah persekongkolan jahat. Baik. Ya, nanti sejarah akan membuktikan itu. Karena tidak ada alasan itu ketakutan linear, karena semua kepala daerah itu adalah bawahan daripada presiden. Ya, tidak sejajar, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan tidak linear, tidak ada. Dulu kami di Demokrat ya itu oposisi, bukan berarti gubernur atau bupati dari Demokrat itu yang tidak sejalan dengan Jokowi itu bisa melawan. Tidak ada. Jadi Bang Hamar jangan buat ini ya, tendensi lain-lain itu nggak ada. Nanti kita bisa melihat ya. Jadi bahwa antara pemimpin presiden, gubernur dan bupati itu adalah bawahan ya. Jadi bisa dikatakan bawahan karena itu adalah tidak sejajar. Ya, jadi tidak ada alasan mengatakan seperti itu. Kenapa saya katakan persekongkolan jahat? Karena memang kita tidak bisa membohongi rakyat sekarang ini ya. Dengan kasat mata, dengan kita bayangkan itu di Sumatera Utara itu hampir semua itu diambil. Makanya nanti ini adalah pelajaran demokrasi kita. Harusnya itu nanti ada batas bawah, ada batas atas. Jangan sampai dilakukan seperti ini. Ini berbahaya sekali, seperti yang saya katakan tadi, hitung-hitungan saja. Banyak itu sekarang pemain-pemain itu tidak mau ikut pilkada, tidak mau beriklan lah, tidak mau sosialisasi. Cukup bayar ketua-ketua partai
Ya itu di daerah banyak sekali sudah terjadi seperti itu. Jadi tinggal beli kursi-kursi dan perbanyak hampir kotak kosong dibuat, itu lebih murah daripada ikut demokrasi. Itu rusak kan? Jadi saya katakan sekali lagi ke Bang Kamhar, ini adalah persekongkolan jahat. Saya tahu persis lah. Ini jadi kalau kita masih mencintai Indonesia, ini jangan dibiarkan. Makanya partai-partai yang ini, kalau kita masih mau mencintai Indonesia, jangan sampai ini kita biarkan. Baik. Ya, kalau tidak, maka semua Bang Kamhar ini juga ikut menjurumuskan Indonesia. Wah. Percaya apa yang saya katakan? Baik. Saya ke Bang Hanggoro, ini sangat serius sekali yang disampaikan oleh Bang Iwan tadi. Lantas seperti apa nih Bang Hanggoro melihat bagaimana peta dari yang akan terjadi untuk Pilkada Jakarta ke depan khususnya ini? Ya sebelum petanya dulu ya Mas, kalau kita menanggapi Bang Iwan. Silakan. Bahwa ini partai-partai politik ini kan banyak yang trauma juga Bang Iwan. Seperti 2018 yang lalu ya, ketika mengusung Anies malah jadi lawannya gitu. Tentunya partai politik tidak mau membesarkan anak macan gitu ya, kelak akan menjadi lawannya, jelas itu. Jadi rasa-rasanya deklarasi tidak mengusung Anies itu ada bagian dari deklarasi bahwa menuju koalisi semi permanennya Kim, menurut saya yang pertama itu. Yang kedua bahwa sekali lagi ya, bahwa pilkada ini kan tidak hanya dilihat dari sisi kemungkinan menang kalahnya, dan bukan hanya di DKI saja, ya banyak di daerah-daerah yang lain yang unggul secara survei, tapi memang tidak diusung partai politik, karena memang tidak memiliki kemampuan mengkonsolidasi partai politik sendiri, terutama meyakinkan partai politik bahwa saya kandidatnya gitu ya, itu bukan sandungannya. Saya sevisi, bahkan untuk jangka menengah ke panjang ke depan pun juga sevisi. Saya rasa partai politik traumatik ya dengan pilkada yang lalu di DKI ya, di mana kita tahu bahwa DKI itu adalah politik kita panggung bagi para capres gitu. Karena sekali lagi kalau kita melihat pilkada DKI itu dan juga provinsi besar yang lainnya, itu adalah melihat menerka-nerka 5 tahun ke depan. Jadi saya kira itu yang menjadi kendala besar bagi Anies, yang saya heran juga kenapa nggak mendaftarkan independen kemarin itu ya. Dan harusnya sudah disadari betul ini, karena memang semenjak Pilpres selesai, nostalgia 3 calon yang tadi disampaikan oleh Bang Ciko ya, harapannya dari kubu Koalisi Indonesia Maju ada RK, ada Anies, juga ada Ahok misalnya, itu tentu akan menguntungkan bagi Anies ya, karena momentumnya dekat sekali dengan Pilpres itu Anies dapat momentum, dan harapan itu tentunya akan sangat besar karena potensi menangnya besar di Anies. Tapi tentunya tidak bagi pendukung Kim, karena potensi mengalahkan Anies sangat berat di DKI. Nah, salah satunya cara ya dikalahkan di luar ring gitu. Kalau bertempur di ring, saya kira dengan momentum yang tidak jauh dari Pilpres, potensi Anies akan besar kalau bertarungnya di ring. Sekarang bertarungnya di luar, sebelum masuk ke ring dulu harus ditutup dulu gitu. Nah sekarang kembali lagi ke potensinya. Dengan momentum di mana pilkada dekat dengan penyusunan kabinet, rasa-rasanya agak berat ya. Anies masih berharap ke PKS maupun Nasdem untuk mengusung. Jadi bisa dipastikan Anies tidak ikut di Jakarta, menurut saya ya, kita analisa saya. Tapi di daerah yang lain juga bisa jadi begitu. Jadi rasa-rasanya harus menyiapkan strategi yang lain bagi Anies untuk persiapan di 2029 di luar panggung DKI Jakarta. Menarik sekali. Pak Kamhar, saya garis bawahi apa yang disampaikan Bang Hanggoro tadi, Bang Kamhar, bahwa elektabilitas Anies ini cara mengalahkannya salah satu adalah di luar ring. Nah, apakah apa yang disampaikan Bang Iwan juga mengenai persekongkolan jahat ini tetap akan dibantah dari Demokrat? Ya, sekali lagi terminologi persekongkolan jahat itu tidak relevan dalam konteks Pilgub Jakarta ya. Apalagi untuk menjadi kontestan Pilgub itu salurannya tidak hanya melalui partai politik, tapi ada mekanisme melalui jalur independen. Sebenarnya kalau Mas Anies atau Pak Anies memang mempersiapkan diri, mengikhtiarkan diri sejak awal dengan sungguh-sungguh untuk maju Pilgub, itu punya backup plan, rencana-rencana cadangan. Itu satu hal. Selain itu, bagi partai politik, apa yang saat ini berlaku di Jakarta juga sebenarnya di banyak daerah
Itu sering terjadi, nggak ada persoalan terhadap itu. Ketika sebuah koalisi atau kerjasama politik terus berikhtiar memperbesar, memperluas cakupan ruang lingkup kerjasamanya, ini sah-sah saja sebagai bagian ikhtiar untuk kesuksesan dalam pilkada tersebut. Tentu Koalisi Indonesia Maju ingin utamanya di Jakarta itu sukses yang diajukan sebagai calon kepala daerahnya, dan memperluas koalisi ini salah satu strategi atau cara untuk memudahkan memperoleh kesuksesan tadi. Sama sekali tidak ada di balik itu skenario yang dituduhkan untuk membentuk kota kosong melawan kota kosong. Sama sekali tidak ada. Dan bahkan kota kosong sekalipun itu adalah mekanisme atau fasilitas yang disiapkan oleh demokrasi kepada masyarakat ketika tidak setuju dengan tawaran yang disajikan oleh partai politik untuk diajukan sebagai calon kepala daerah. Jadi semuanya ini on the track sesuai dengan mekanisme demokrasi. Dan justru menjadi berlebihan ketika kemudian ada pihak-pihak yang calonnya tereliminasi atau sulit untuk mendapatkan kesempatan karena tidak mempersiapkan diri secara cermat dan seksama, lantas mempresentasikan isu-isu bahwa ini adalah hasil dari persekongkolan jahat atau merasa dijegal atau ditinggalkan. Ini kan kurang pas sebenarnya. Dan dalam konteks pendidikan politik kepada publik ini kontraproduktif menurut kami. Baik. Bang Iwan, sekarang yang dipertanyakan adalah backup plan jalur independen Anies Baswedan. Apakah memang tidak menyiapkan hal itu? Ya, yang perlu saya sampaikan Mas Yudi, kalau independen sebenarnya kita sudah menyiapkan 2 juta KTP. Tapi kita tetap melalui jalur politik. Ya, saya ingin sampaikan lagi ke Bang Kamhar, ini adalah persekongkolan yang jahat. Ingat kata saya itu. Ya, ini tidak akan saya tarik. Ini akan menjadi catatan sejarah. Ini jejak digital. Karena kita menghambat, dan ini fenomena ini terjadi. Bayangkan itu di Banten. Banten pun sama persis. Banten itu yang dari Golkar itu hampir 50% elektabilitasnya. Dari Gerindra itu tidak ada 1%. Ya, itu tidak ada yang mencalonkan yang 50%. Ini logika dari mana? Kalau dibilang tadi nggak ada tekanan, kita tahu, saya tahu betul ada tekanan, ada iming-iming, ada kriminalisasi kalau nggak ikut. Jadi jangan ada alasan. Jangan alasan itu nggak ada persekongkolan jahat. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Bang, terima kasih banyak Bang. Baik, menarik sekali. Sayang sekali waktu kita terbatas Bang. Nanti kita berdialog lagi di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih banyak abang-abangku sudah bergabung di dialog ini. Selamat malam. Dan pemirsa tetap bersama kami di Sindo Prime. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Kami segera kembali. Kembali ke dalam negeri pemirsa, usai memenangkan Piala AFF U19, target Indra Syafri bersama Timnas Indonesia selanjutnya yaitu kualifikasi Piala Asia U20 2025. Selaku pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri telah memanggil dan menjadwalkan pemusatan latihan yang dimulai pada hari Senin kemarin di Jakarta. Ya, alhamdulillah kemarin setelah kita selesai melakoni turnamen AFF U19. Dan sekarang kita lanjut untuk persiapan kualifikasi AFC di bulan September. Dan tim pelatih sudah bikin roadmap di mana kita mulai berkumpul lagi setelah kemarin AFF tanggal 11 dan akan TC di Jakarta sampai tanggal 19. Memanggil 32 pemain dan nanti tanggal 19 kita rencananya akan melakukan uji coba di Korea Selatan, yaitu dengan Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Dan ini akan menjadi persiapan kita sebelum kita nanti masuk di kualifikasi Piala AFC di tanggal 20 akhir September lah. Iya, yang jelas kita punya 3 pertandingan ya, dan lawan-lawannya sudah tahu.
Makanya saya minta ke PSSI turnamen yang juga diikuti oleh 4 tim. Maka simulasinya nanti yaitu di turnamen di Korea Selatan. Korea Selatan nanti ada kita uji nanti, cobanya ya? Mana kita nanti akan main pertama lawan Argentina. Okay. Setelah itu istirahat dan main lagi dengan Korea Selatan dan main dengan Thailand. Lalu adakah perbedaan strategi di Piala Asia U20 dengan U19 kemarin, Coach? Kalau strategi pembentukan timnya tentu ada perbedaan, tapi kalau filosofi sepak bola yang kita pakai, yang sudah dipahami oleh para pemain tentu tidak akan banyak berbeda. Cuma kalau strategi pembentukan menuju ke Piala Asianya, karena tantangannya berbeda, lawan-lawannya juga berbeda, tentu kita akan membuat suatu strategi persiapan. Kita selalu menekankan kepada para pemain, siapapun lawan, jangan ada satu pemikiran bahwa lawan itu gampang. Nah, tentu tim kitanya yang harus kita persiapkan secara baik. Ya, mulai dari rekrutmen pemain, bahwa kita memanggil lagi beberapa pemain, dan juga kita lagi menunggu beberapa pemain lain yang belum bergabung yang untuk kita rekrut. Tetapi alhamdulillah untuk TC ini semuanya bergabung. Dalam kesempatan ini tentu terima kasih banyak ya kepada klub-klub di mana mereka yang punya pemain dan mereka memberikan pemainnya secara tepat waktu. Dan saksikan perbincangan eksklusifnya hanya di One on One Sindo News TV pada Jumat 16 Agustus pukul 21.20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di inews.id. Yudi Handoyo pamit undur diri. Terima kasih, sehat selalu. Sampai jumpa.